telingamu, karena cerita ini bukan untuk didengar dari jauh. Malam ini, kalau kamu merasa ada yang berdiri di belakangmu, jangan menoleh, biarkan saja. Kalau kamu mendengar suara menyeret pelan, itu bukan dari videonya, itu dari arah tempatmu duduk sekarang. Tenang saja, dia cuma ingin memastikan kamu tidak pergi sebelum cerita ini selesai. Selamat datang di malam yang tidak akan membiarkanmu tidur. Di sebuah rusun tua di Jakarta, Blok D terkenal paling angker. Tidak ada yang bertahan tinggal lebih dari 2 bulan. Lampu lorongnya selalu padam, pintunya selalu rusak, dan setiap malam Jumat ada suara seseorang menyeret kaki di sepanjang lorong. Raka, mahasiswa rantau, terpaksa tinggal di sana karena murah. Sampai akhirnya ia menyadari suara yang menyeret kaki itu sedang mencari seseorang yang berani melihatnya. Raka tiba di Jakarta pada suatu malam yang lembab dan pengap. Ia baru saja diterima magang di sebuah perusahaan media, dan seperti kebanyakan anak rantau, ia mencari tempat tinggal yang murah. Satu-satunya yang sesuai dengan dompetnya adalah Rusun Geraha Murni Blok D, sebuah bangunan tua 4 lantai dengan cat mengelupas dan lorong-lorong yang tampak lebih gelap dari harusnya. Abang ojek yang mengantarnya bahkan sempat bertanya, apakah Raka benar-benar yakin ingin tinggal di sana? Namun demi menekan biaya, Raka tetap memilih ruangan kecil di lantai 3. Sesampainya di rusun, penjaga malam bernama Pak Jaiman menyambut dengan pandangan serius. Ia tidak banyak bicara, namun kata-katanya membuat Raka merinding. Kalau dengar suara aneh malam-malam, pura-pura nggak dengar. Raka menganggap itu hanya candaan gelak dari seorang penjaga bangunan tua. Namun perasaan tidak enak itu tetap mengikutinya sampai ke kamar kecil bernomor 37. Malam pertama, Raka mencoba beradaptasi. Kamar itu kecil, dengan jendela besar yang menghadap langsung ke lorong. Tidak ada tirai, sehingga cahaya lorong langsung masuk. Saat mencoba tidur, ia mendengar suara pelan menyeret dari kejauhan. Awalnya ia pikir itu kucing atau penghuni lain yang pulang larut malam. Namun suara itu semakin dekat, semakin jelas, hingga berhenti tepat di depan pintunya. Handle pintu bergerak perlahan, seakan seseorang mencoba membukanya. Lalu terdengar nafas berat dari celah bawah pintu. Nafas yang kasar dan terdengar seperti dari tenggorokan yang rusak. Raka membeku, mengingat peringatan Pak Jaiman. Setelah beberapa menit, suara itu menjauh. Namun Raka tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya, Raka menemukan jejak seperti tangan hitam terbakar di bawah pintunya. Ia mencoba bertanya pada penghuni lain, namun sebagian besar hanya mengatakan, "Jangan buka pintu kalau dengar suara itu." Pak Jaiman kemudian menjelaskan
bahwa malam Jumat di Blok D memiliki aturan khusus. Lampu lorong akan dimatikan dan semua orang harus tetap di kamar. Jika ada yang lewat, tidak boleh membuka pintu, mengintip, atau membuat suara. Yang lewat, kata Pak Jaiman, bukan manusia. Hari-hari berikutnya berjalan cukup normal. Meskipun beberapa kali Raka mendengar suara misterius dari kamar mandi umum dan bisikan samar dari bawah lantai. Namun, malam Jumat pertama menjadi pengalaman yang mengubah hidupnya. Tepat pukul 12:30, lorong menjadi sunyi total. Lalu dari ujung lorong terdengar suara menyeret yang jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Pelan, berat, dan menyakitkan untuk didengar. Suara itu berhenti tepat di depan kamar Raka. Handle pintu bergerak keras. Sesuatu memukul pintu seperti menggunakan benda tumpul. Dalam kegelapan, suara itu berkata dengan nada parau dan patah-patah. Dalam kamar baru. Kemudian dari celah bawah pintu bayangan kaki terlihat. Satu kaki normal, satu lagi tampak patah dan menyeret. Ketika lampu kamar mendadak mati, suara itu berbisik. Aku lihat kamu. Di pagi hari, jejak kaki menyeret itu ada di lantai, berhenti tepat di depan pintunya. Bekas tangan hitam menempel di handle pintu seperti seseorang mencoba membuka paksa. Saat Raka memaksa menanyakan apa sebenarnya yang menghantui Blok D, Pak Jaiman akhirnya membuka cerita lama. Tahun 1998, seorang pasien rumah sakit jiwa bernama Wiryo kabur dari RSJ terdekat. Kakinya patah sehingga ia berjalan sambil menyeret kaki. Ia berhasil masuk ke rusun Blok D dan tidak pernah ditemukan lagi. Malam-malam berikutnya semakin mengerikan. Raka melihat bayangan tubuh bongkok lewat jendela lorong. Nafas berat terdengar dari langit-langit kamar. Plafon kamar sempat bergerak, seperti ada yang merangkak di atasnya. Suara tulang berderak mengiringi gerakan sosok itu. 3 hari kemudian, ketika plafon retak dan wajah pucat dengan mata hitam muncul dari celah retakan, suara itu berkata, "Kamu buka pintu malam sebelumnya." Baru saat itu Raka sadar. Malam pertama ia memang sempat membuka pintu sedikit. Kesalahan fatal itu membuat sosok itu mengenal kamarnya. Raka memutuskan kabur. Ia menunggu suara itu menghilang, lalu membuka pintu kamar perlahan. Lorong kosong. Ia berlari panik menuju tangga. Namun, ketika tiba di lantai dasar, seluruh penghuni rusun berdiri diam membelakangi Raka seperti patung hidup. Leher mereka berputar bersamaan saat menoleh. Dengan suara sendi patah, Pak Jaiman muncul dari bayang-bayang lorong, berjalan dengan langkah menyeret yang tidak mungkin dimiliki manusia normal. Matanya berlubang, kulitnya pucat. "Kami bukan manusia," katanya dengan suara dalam yang bukan miliknya. Dari tangga, sosok bongkok muncul Wiryo, diikuti banyak makhluk lain dengan kaki patah dan tubuh tidak normal. Mereka semua menatap Raka, mendekat perlahan dengan suara seretan yang menggema. Raka berlari keluar rusun, tidak menoleh. Ia lari sampai ke jalan raya,
hampir pingsan. Raka pindah kos esoknya. Tidak kembali ke rusun itu. Namun, sejak malam melarikan diri, setiap malam Jumat pukul 2 dini hari, Raka selalu terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara itu kembali terdengar. Pelan, berat, dan sangat familiar. Suara kaki menyeret itu seakan mengikuti dari kejauhan. Dan pada malam Jumat ketiga setelah ia pindah, Raka menemukan sesuatu di bawah pintu kos barunya. Bekas telapak tangan hitam, sama seperti di rusun Blok D. Tepat setelah ia menatap noda itu, terdengar bisikan. Pelan, dekat, seolah seseorang berjongkok tepat di depan pintunya. Kamu masih milikku. Suatu malam, saat mencoba tidur, Raka mendengar langkah-langkah di luar kamar kosnya. Awalnya normal, seperti langkah penghuni lain. Namun, beberapa menit kemudian, langkah itu berubah menjadi seretan. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan dengan kaki patah. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Raka menahan nafas, terpaku. Lalu suara itu bergeser, mendekat pada celah bawah pintu. Dari balik celah tipis itu, terdengar suara nafas seseorang. Nafas yang tidak mungkin dimiliki manusia normal. Berat, parau, dan bergetar seperti tenggorokan yang robek. Ketika Raka memejamkan mata, berusaha menahan ketakutan, suara itu berbisik pelan, seolah tepat di depan pintu. Kamu masih milikku. Raka mendorong lemari ke depan pintu, mencoba menghalangi apapun dari luar. Tetapi suara itu tidak pergi. Ia hanya berdiri di luar, diam, seolah menikmati ketakutan Raka. Ketika suara itu akhirnya menjauh, Raka tidak tidur hingga pagi. Keesokan harinya, Raka memberanikan diri mencari Pak Jaiman di rusun Blok D. Namun ketika ia tiba di sana, penjaga itu tidak ada. Seorang ibu-ibu yang biasa duduk di tangga lantai 2 mengatakan bahwa Pak Jaiman sudah tidak terlihat sejak 2 minggu lalu. Dia jarang pulang, tapi sekarang gak kelihatan sama sekali, katanya. Raka merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mencoba bertanya apakah ada orang baru yang masuk rusun belakangan ini. Ibu itu menggeleng. Blok D sudah lama kosong. Setelah kejadian-kejadian itu, orang jarang mau tinggal lama. Raka terdiam. Jika rusun itu kosong, lalu siapa yang ia lihat malam itu? Siapa yang berdiri di lorong bersama para penghuni lain? Atau apakah mereka sebenarnya sudah lama tidak hidup? Raka kembali ke kosnya dalam keadaan resah. Ia berusaha fokus pada kerja magang, tetapi seringkali ia mendapati dirinya menoleh ke kaca jendela tanpa alasan. Setiap bayangan, setiap pantulan membuatnya panik. Suatu sore, saat hendak mandi, ia memperhatikan sesuatu aneh. Cermin kamar mandi kosnya retak tipis, seperti dicakar dari dalam. Ketika ia mendekat dan menatap pantulannya sendiri, ada sesuatu yang tidak beres. Di belakang dirinya, di pantulan, ada siluet seseorang berdiri dekat pintu kamar. Tubuhnya bengkok, wajahnya gelap,
dan matanya tidak terlihat. Raka menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Namun ketika menatap cermin lagi, retakan itu berubah posisi, seolah mengikuti arah pandangannya. Hari-hari berikutnya, Raka menyadari satu hal aneh. Setiap kali ia keluar kamar, penghuni lain tampak menghindari lorong ketika ia lewat. Mereka tidak mau berjalan dekat pintunya. Beberapa bahkan menutup pintu kamar mereka ketika melihat Raka keluar. Seakan mereka tahu sesuatu tentang dirinya, sesuatu yang tidak ia ketahui. Pada minggu kedua, Raka mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah lorong rumah sakit jiwa yang gelap. Dindingnya lembab, lampunya berkedip. Dari kejauhan, terdengar suara seseorang menyeret kaki, membentuk pola ritmis yang ia kenal betul. Mimpi itu berulang, selalu berhenti pada titik yang sama. Saat sosok itu hampir menyentuh bahunya. Saat bangun, Raka selalu menemukan bekas sidik jari hitam di dinding dekat tempat tidurnya. Puncaknya terjadi pada malam Jumat kedua di kos baru. Raka terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu. Bukan ketukan manusia. Suara itu seperti tulang mengetuk kayu. Pelan tapi dalam. Ia berdiri, mematung di tengah kamar, mencoba mendengarkan dengan jelas. Lalu suara itu berbicara. Buka. Raka menahan nafas. Aku sudah sampai. Ketukan itu berubah menjadi gesekan panjang di pintu. Kemudian terdengar suara seseorang merangkak di lantai lorong, mendekat perlahan. Suara itu berhenti, sunyi, dan tiba-tiba suara napas kasar terdengar dari dalam kamar, dari balik lemari. Raka menutup mulutnya, mundur perlahan. Lemari kayu tua itu bergetar pelan. Sesuatu di dalamnya bergerak. Ketika lemari itu terbuka dengan bunyi retakan keras, udara kamar menjadi sangat dingin. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun lantai kamar penuh dengan jejak kaki basah, mengarah dari lemari ke tempat tidur Raka. Dalam keheningan itu, lampu kamar berkedip, dan suara itu datang dari bawah tempat tidur. Kamu pikir bisa lari? Tubuh Raka membeku. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Ia duduk di pojok kamar sampai pagi. Tubuhnya bergetar tak mampu berdiri. Paginya, pemilik kos memanggilnya. Wajahnya pucat. Mas Raka, penghuni kamar sebelah semalam bilang Mas itu ngomong sendiri keras-keras. Katanya suara Mas beda, serak dan patah-patah. Raka hampir muntah mendengar itu, karena ia yakin semalam tidak mengeluarkan satu kata pun. Hari itu juga Raka memutuskan pergi ke rumah sakit jiwa Petojo, tempat asal sosok bernama Wiryo. Ia berharap bisa menemukan jawaban. Namun, bagian arsip RSJ terlihat seperti bangunan terbengkalai. Lorongnya sunyi. Beberapa pintunya tidak digunakan lagi. Perawat tua yang ia temui mengatakan bahwa pada tahun 1998 terjadi kebakaran di salah satu bangsal pasien berat. Banyak catatan yang hilang. Namun ketika Raka menyebut nama Wiryo, wajah perawat itu berubah.
Matanya langsung memandang jendela seperti memastikan tidak ada yang mendengar. Perawat itu berbisik, "Kalau kau berdiri terlalu dekat dengan orang yang pernah kerasukan dia akan ikut menempel, kayak bau." "Bau?" tanya Raka. "Iya, bau orang itu. Dia ngikut bukan karena tempat, tapi karena orangnya." Perawat itu menatap Raka. Matanya dipenuhi horor yang tak ia sembunyikan. "Sekarang, bau itu ada di kamu." Raka terduduk. Jika benar, maka sosok itu akan terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Dan perawat itu berkata pelan, "Orang yang pernah didatangi Wiryo biasanya tidak bertahan lama, karena saat dia berhasil masuk, ia menatap lehernya sendiri. Kepala mereka akan dia putar perlahan." Sebelum Raka sempat bertanya lagi, terdengar suara srek, srek, srek dari ujung lorong RSJ. Perawat itu langsung berlari ke ruangan perawat lain dan mengunci pintunya. Raka berlari keluar RSJ tanpa menoleh. Malam itu Raka merasa tidak sendirian di kos. Suara seretan terdengar dari kamar mandi, dari lorong, bahkan dari dalam tembok. Di dinding dekat tempat tidurnya muncul tulisan samar seperti goresan kuku. "Kamu pilih ku." Hingga pada malam Jumat ketiga setelah ia pindah, sekitar pukul 2 dini hari, Raka mendengar suara yang tidak pernah ia tunggu kembali. Suara 2 langkah berbeda. Satu menyeret, satu melangkah biasa. Namun ritmis seperti 2 orang berjalan berdampingan. Lalu terdengar suara seseorang batuk, kasar dan dalam. Mirip suara Pak Jaiman. Ketika Raka berdiri gemetar menatap pintunya, suara itu berbisik dari balik pintu. "Kami datang menjemput." Pintu itu bergoyang. Handle berputar. Lemari yang menahan pintu ikut bergetar. Dan bayangan 2 sosok terlihat dari bawah celah pintu. Satu kaki menyeret. Satu kaki normal. Dan satu tangan yang terbakar menempel di pintu. Raka menyadari sesuatu yang lebih buruk. Wiryo tidak lagi sendirian. Ia kini membawa teman. Pintu retak. Lampu padam. Dan dari dalam kegelapan kamar, suara itu berbisik tepat di telinga Raka. Entah bagaimana ia masuk. "Kamu sudah teluru kami." Malam itu, seluruh kos mendengar jeritan panjang dari kamar Raka. Ketika pemilik kos membuka pintu pagi harinya, kamar itu kosong. Tidak ada Raka, tidak ada koper, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya satu hal tertinggal. Bekas kaki menyeret dan bekas kaki normal mengarah keluar dari kamar, lalu hilang di ujung lorong. Sejak hari itu, di malam Jumat, penghuni kos baru melaporkan hal yang sama. Suara seretan, suara napas patah, dan suara 2 orang berjalan berdampingan, lalu suara berbisik, "Kamu selanjutnya." Setelah hilangnya Raka,
Kehidupan di kos itu berubah drastis. Tidak ada yang berani menyentuh kamar kosongnya meskipun pemilik kos sudah menempelkan kertas peringatan di pintu. Banyak penghuni memilih pindah secara diam-diam, tidak pernah kembali mengambil barang mereka. Dalam waktu 2 minggu, lebih dari separuh kamar di lantai itu kosong. Seperti bangunan itu kembali mengikuti suasana rusun Blok D, sunyi, gelap, dan penuh bayang-bayang yang bergerak di saat tidak ada manusia di sekitar. Pemilik kos Pak Hendro mencoba menenangkan penghuni tersisa dengan mengatakan bahwa polisi sudah dilibatkan. Namun bisik-bisik mengatakan polisi tidak menemukan apapun. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada barang hilang, tidak ada jejak Raka keluar dari gedung terekam di CCTV. Satu-satunya yang terlihat adalah momen ketika lampu lorong mati selama 4 detik dan setelah cahaya kembali, pintu kamar Raka sudah terbuka setengah. Tidak ada sesiapa yang terekam keluar. Sejak saat itu, setiap malam Jumat, penghuni lantai itu selalu mendengar suara menyeret di koridor. Namun, ada yang lebih menakutkan. Kini suara itu tidak datang hanya dari satu arah. Kadang dari kiri, kadang dari kanan, kadang dari tangga. Seolah suara itu menyebar. Dan semakin waktu berjalan, suara itu mulai terdengar bukan hanya di lorong, tapi juga di kamar penghuni lain. Di tengah semua kecemasan itu, seorang penghuni baru bernama Sena pindah ke kamar paling ujung lorong. Kamar yang anehnya tidak pernah tersentuh suara seretan itu. Atau begitulah menurut rumor. Sena adalah mahasiswa tingkat akhir yang baru kehilangan tempat tinggal karena kos sebelumnya terkena kebakaran. Ia mengira tempat ini hanya bangunan lama yang kebetulan punya reputasi buruk, tidak lebih. Namun sejak malam pertama, Sena sudah merasakan sesuatu tidak normal. Udara terlalu dingin. Lorong selalu gelap meskipun lampu masih baru. Dan kamar Raka yang kini dibiarkan kosong, selalu terdengar ada yang berjalan di dalamnya. Pelan, tidak ritmis. Seperti seseorang yang mencoba mengingat bagaimana caranya berjalan. Suatu malam, Sena terbangun oleh suara ketukan pelan di dinding. Ketukan itu datang dari arah kamar Raka. 3 kali. Pelan, teratur. Ia sempat mengira itu tikus. Namun ia merinding ketika mendengar suara napas kasar dari balik tembok. Napas itu berat, seperti dari tenggorokan penuh lendir. Diikuti suasana seseorang menggeram dengan nada rendah, tidak manusiawi. Ketika Sena mendekatkan telinga ke dinding, suara itu berubah menjadi bisikan sangat lirih. Salah, pilih. Sena mundur cepat dan berlari keluar kamar. Namun lorong begitu gelap seolah lampu mati tiba-tiba. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara yang tidak pernah ia ingin dengar lagi. Srek, srek, duk. Seretan itu datang dari arah 2 sisi lorong sekaligus, seolah ada 2 sosok berjalan mendekatinya. Sena kembali masuk ke kamar dan mengunci pintu. Tubuh gemetar. Di tengah ketakutannya, ia melihat sesuatu lewat jendela kecil di pintu kamarnya. Bukan manusia. Sebuah bayangan bongkok, tubuh bengkok dan kepala miring yang mengintip sekilas sebelum bergerak ke arah lain.
Keesokan maginya, ia memutuskan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di tempat itu. Ia mendatangi Pak Hendro untuk bertanya soal kamar Raka dan gosip penghuni lama. Dengan enggan, lelaki itu menceritakan rumor bahwa beberapa penghuni lama menghilang bertahun-tahun lalu tanpa jejak. Semua kasus terjadi setelah mereka sering mendengar suara menyeret. Semua kamar korban memiliki bau aneh seperti rambut dan kulit terbakar. Dan semua korban sebelum menghilang mengatakan mereka melihat seseorang berdiri di belakang mereka saat tidur, meski sebenarnya mereka sedang sendirian. Namun, Pak Hendro tidak pernah tahu identitas sosok itu. Ia hanya mengumpulkan potongan cerita yang tidak pernah membentuk gambaran jelas. Hingga Sena menyebut nama yang membuat wajahnya berubah pucat. "Pak, apa Bapak pernah dengar soal seseorang bernama Wiryo?" Pak Hendro tersentak. "Dari mana kamu tahu nama itu?" Sena menjawab dengan suara gemetar. "Aku dengar ada yang menyebut nama itu semalam dari tembok." Pak Hendro menatap dalam ke mata Sena. "Ada yang mengikuti tempat ini, Nak. Dan setiap kali seseorang menyebut namanya, dia semakin dekat." Sena merasa jantungnya berhenti sejenak. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Di tengah kegelapan, Sena mendengar suara langkah halus di luar pintu, disusul seretan yang menggores lantai. Ketika ia memberanikan diri mengintip dari celah kecil di bawah pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan nafas. 2 pasang kaki. 1 pasang kaki normal, 1 pasang kaki bengkok menyeret dengan kulit terkelupas. Keduanya berhenti tepat di depan kamarnya. Dan suara itu, suara berat yang pernah Raka dengar, berbisik dengan nada penuh kelaparan. "Sa-tu-r-nya." Sena mundur perlahan sebelum ia sadar bahwa dari arah lemari kamarnya terdengar suara napas lain. Napas ketiga, halus namun membara. Ia tidak sendirian. Dan lemari itu mulai terbuka dengan sendirinya. Lemari itu bergerak perlahan, mengeluarkan suara berderit yang terdengar seperti tulang-tulang tua yang dipaksa membuka. Sena membeku di sudut kamar, tubuhnya kaku seperti akar yang tertancap di lantai. Suara napas di dalam lemari pelan, pendek, seperti seseorang yang sudah lama tidak bernapas dengan benar, terdengar semakin jelas. Lampu kamar meredup, bergetar, lalu padam sepenuhnya. Dalam gelap itu, Sena hanya bisa mengandalkan pendengarannya. Ia mendengar napas itu semakin dekat, lebih dekat. Dan ketika lemari terbuka sepenuhnya, suara itu berubah menjadi desah pendek, lalu bisikan yang merayap masuk ke telinga Sena tanpa melewati udara. Sudah lama. Sena memejamkan mata. Ia merasakan hawa yang dingin, lembab, dan berbau besi menempel di wajahnya. Sesuatu di dalam lemari itu merangkak keluar, dan tempat itu bukan sempit, tapi suara tubuhnya terdengar seperti sesuatu yang ditarik dari lubang yang tidak cukup besar untuk dilewati apapun. Sesuatu jatuh dari lemari dan menyeret dirinya ke lantai dengan hentakan basah. Ketika Sena menatap ke arah lemari, meski gelap, dia bisa melihat siluet. Tubuh itu tidak berbentuk manusia, terlalu panjang, terlalu kurus, dan bagian kepalanya bengkok ke sisi yang tidak mungkin.
Suara tulang patah terdengar saat makhluk itu memutar lehernya, seolah mencoba memperbaiki posisinya untuk memandang Sena. Namun yang membuat Sena ingin menjerit sampai pita suaranya putus bukanlah makhluk itu, melainkan wajah lain yang menempel di punggung makhluk itu. Wajah seseorang yang ia kenal. Wajah Raka, dia menatap kosong, namun bibirnya bergerak pelan, seolah ingin memperingatkan Sena atau memanggilnya. Sena mundur sambil mengisak. "Raka!" Wajah Raka bergerak, tapi gerakannya tidak alami, seperti otot yang dikendalikan dari dalam, bukan atas kehendaknya sendiri. Bibirnya terbuka, tulang rahangnya berderak. "Sa-nya!" Sena tersungkur, napasnya kacau. Makhluk itu, yang kini jelas bukan hanya satu roh, tapi lebih dari satu entitas berkumpul dalam satu tubuh rusak, bergerak mendekat. Setiap gerakan mengeluarkan suara seperti kain basah yang diserak di lantai, campur suara tulang yang saling bergesekan. Dari luar pintu kamar, suara langkah lain datang. Srek, srek, duk. Srek, duk, srek. Dua arah, dua langkah. Dua napas berbeda. Pintu kamar bergoyang. Kali ini lebih kuat. Handle pintu bergerak seolah ditarik oleh tangan yang tak sabar. Sena panik, lalu lari ke jendela. Ia membuka kunci dan mencoba keluar, tapi jendela itu tidak bergerak. Seperti ada tangan lain dari luar yang menahannya. Makhluk dari lemari berdiri tepat di belakangnya, begitu dekat hingga Sena dapat merasakan rambut dinginnya menyentuh tengkuknya. Ia menoleh perlahan dan melihat wajah makhluk itu berjarak hanya beberapa sentimeter. Dari bagian dada makhluk itu muncul tangan lain yang jelas-jelas milik Raka, berusaha menarik sesuatu dari dalam tubuh itu sendiri, seakan mencoba keluar atau mencoba memperingatkan Sena. Tiba-tiba pintu kamar Sena terbuka setengah. Di lorong, dua sosok berdiri tegak dalam kegelapan. Satu tubuh bongkok menjari kaki, satu lagi berdiri normal dengan kepala miring. Wajahnya lenyap ditutupi rambut gelap dan panjang. Sena menjerit, suara putus karena rasa takutnya sendiri. Makhluk itu bergerak bersamaan. Dan pada detik itu, seluruh lampu kos padam. Tapi Sena bisa merasakan mereka mendekatinya dari 3 arah. Lemari, pintu, dan jendela. 3 suara napas di ruangan sempit. 3 entitas yang sama-sama menginginkan satu hal. Dirinya. Namun sebelum semuanya menyatu dalam gelap itu, Sena mendengar suara lain. Suara yang tidak ia kenali. Terdengar sangat jauh namun memanggilnya dengan nada marah. "Jangan! Ambil! Dia!" Suara itu menggema di dalam kepalanya, dan makhluk-makhluk itu berhenti. Gerakan mereka terhenti sesaat seperti kesurupan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sena tidak sempat berpikir, karena setelah suara itu memecah kegelapan, semua makhluk di ruangan itu menoleh ke satu arah yang sama, ke arah Sena dengan cepat. Mata-mata hitam itu membesar. Leher mereka memanjang dan suara mereka menyatu dalam satu bisikan yang merogek sisa logika manusia. Kamu ditukar.
Gelap menutup semuanya, bukan karena lampu padam, tapi karena sesuatu atau seseorang menutupi matanya dari belakang. Ketika gelap itu menutupi mata Sena, ia merasakan sesuatu menarik pergelangan tangannya. Dingin, kasar, seperti kulit yang sudah lama tidak ditemui cahaya. Ia mencoba meronta, namun tubuhnya terasa seperti tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ada suara di telinganya, suara nafas berat, sangat dekat, sangat nyata. Namun di balik semua suara itu, terdengar satu suara lain, suara yang lebih manusiawi, lebih akrab, lebih Raka. Lari, Sena. Lari, sekarang. Dalam sekejap, gelap itu memudar dan Sena melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah lorong panjang, namun bukan lorong kos, bukan lorong rusun, bukan lorong dunia ini. Lorong itu seakan tidak berujung. Dindingnya bergerak, berdenyut, seperti daging hidup. Lampunya bukan lampu, melainkan mata-mata kecil yang berkedip menatap Sena tanpa tubuh. Dan dari ujung lorong itu, makhluk yang membawa wajah Raka merayap mendekat. Di belakangnya muncul sosok bongkok yang menyeret kaki, tubuhnya patah di beberapa tempat. Sosok itu Wiryo. Namun wajahnya kini bukan satu, ada 3 wajah menempel di tubuhnya. Ada kepala lain di punggungnya, seolah seseorang pernah mencoba keluar dan tidak berhasil. Sena mundur, namun lorong berubah bentuk. Lantai seperti mengalir, memaksa kakinya tetap di tempat. Wiryo dan makhluk-makhluk lain mendekat, memutar leher dengan suara tulang pecah. Dari mulut mereka keluar bisikan bersama. Kamu pilih di sini. Sena ingin berteriak, tetapi suara itu tertahan. Tiba-tiba sesuatu meraih bahunya. Tangan manusia. Tangan yang masih hangat. Sena, dengarkan aku. Sena menoleh dan melihat seorang pria seumurannya. Tubuhnya penuh darah, wajahnya hancur sebagian, namun matanya masih hidup. Itu Raka, atau setidaknya sisa dari Raka. Wajahnya berkedut menahan sakit. Sena, cepat, kau harus keluar dari lorong ini sebelum mereka menyatu denganmu. Apa ini? Apa yang terjadi? Raka, kamu? Aku tidak punya waktu. Raka menjerit, suaranya pecah. Mereka tidak butuh tubuhmu, Sena. Mereka butuh tempat tinggal baru. Kau masih hidup, sehingga tubuhmu masih bisa mereka pakai. Wajah di punggung makhluk itu menjerit bersamaan dengan suara Wiryo. Ditukar. Makhluk itu merenggut udara seperti ingin mencengkram jiwa Sena dari jauh. Lorong bergetar keras, dinding berdarah, lampu mata berteriak tanpa suara. Sena hampir menyerah, namun Raka mendorongnya dengan semua sisa tenaga yang ia punya. Tolong aku bawa mereka kembali, aku tidak bisa keluar. Air mata darah mengalir dari mata Raka. Tapi kau bisa, pergi, pergi. Sena merasakan tanah di bawah kakinya kembali solid. Ia berlari. Meski lorong berubah menjadi lumpur berdaging. Makhluk-makhluk itu mengejarnya. Tubuh-tubuh mereka menyatu seperti daging cair menyambar udara tempat Sena berada.
Di ujung lorong, Sena melihat pintu kecil. Cahaya putih samar muncul di baliknya. Sementara di belakang, suara Wiryo membesar, berubah menjadi raungan ribuan suara. Kamu milikku. Sena melompat ke pintu itu, tepat ketika tangan dingin menyambar pergelangan kakinya. Ia merasakan kuku-kuku hitam masuk ke kulitnya. Merobek sedikit, namun ia berhasil melepaskan diri. Cahaya meluap, lalu hening. Sena membuka mata. Ia berada di kamar kosnya. Lampu menyala, subuh baru datang. Lututnya luka, pergelangan kakinya lebam. Dan di lantai, ada satu hal yang membuat tubuhnya kembali dingin. Jejak kaki menyeret. Jejak manusia. Dan bekas darah hitam. Menuju pintu kamar, lalu hilang. Sena gemetar. Namun sebelum ia sempat bangkit, ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Tidak ada nama. Dengan tangan bergetar, Sena menjawab. Di ujung telepon ada suara yang ia kenali. Suara berat, serak, patah-patah. Sena. Suara Raka. Atau sesuatu yang memakai suaranya. Terima kasih sudah melepaskan kami. Panggilan terputus. Sena menatap pintunya yang tertutup. Sunyi. Sampai ketukan pelan. 3 kali seperti biasa. Diikuti nafas yang tidak mungkin berasal dari manusia. 1. Nya. Sena tidak hilang malam itu. Bukan seperti Raka. Ia masih di kamarnya. Masih hidup untuk sekarang. Namun setiap malam Jumat, pukul 2.13, ia mendengar suara yang sama. Suara menyeret yang kini bukan hanya 1. Ada 2, kadang 3, kadang lebih. Dan Sena tahu mereka tidak berhenti di Raka. Tidak berhenti di dirinya. Mereka tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu giliran berikutnya.